Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Nurul Yakin dari Universitas Zainul Hasan Gego, Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang saya hormati rektor, dekan, dan seluruh petugas atau staf yang ada di Universitas Zainul Hasan Gego, dan teman-temanku yang saya hormati juga. Saya kali ini akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar setelah pajak secara singkat, padat, dan jelas untuk kebutuhan tugas semester 1 pengantar ekonomi. Harga keseimbangan setelah pajak, yang berarti titik keseimbangan baru terbentuk di persimpangan kurva permintaan atau tetap dan kurva penawaran baru atau bergeser. Yang pertama, harga yang dibayar konsumen atau PC lebih tinggi dari PE semula. Yang kedua, harga yang diterima produsen atau PP sama dengan PC kurangi T atau lebih rendah dari PE. Yang ketiga, kuantitas keseimbangan baru atau QE lebih rendah daripada QE semula karena pajak mengurangi efisiensi pasar. Ada sebagian orang yang bingung, apa sih pajak? Saya jelaskan sedikit. Pajak yang dimaksud di sini biasanya adalah pajak per unit atau specific tax atau excise tax, yaitu pajak tetap yang dikenakan per unit barang yang dijual, misalnya 10.000 per unit. Pajak ini bisa dikenakan pada produsen atau konsumen. Efek ekonominya sama, pajak akan menggeser kurva penawaran ataupun permintaan. Pajak dikarenakan pada produsen sehingga mempengaruhi kurva penawaran. Produsen harus membayar pajak ke pemerintah untuk setiap unit yang dijual, yang berarti biaya produksi efektif meningkat. Akibatnya, kurva penawaran bergeser ke atas atau ke kiri sejauh sebesarnya pajak atau T. Kurva penawaran baru QS kuadrat sama dengan C plus D P plus T. Produsen hanya menerima P min T setelah pajak. Jadi, mereka bersedia menawarkan jumlah yang sama jika harga lebih tinggi. Jika pajak dikarenakan pada konsumen, kurva permintaan bergeser ke bawah sejauh T. Dalam analisis standar, kita asumsikan pajak pada produsen untuk kemudahan. Dari yang saya jelaskan tadi, pasti juga bakal ada dampaknya. Yang pertama seperti efisiensi pasar. Pajak menyebabkan deadweight loss karena mengurangi transaksi yang seharusnya menguntungkan. Terus yang kedua, elastisitas. Jika demand sangat elastis, pajak minim dampak pada kuantitas, tapi harganya sedikit, sebaliknya inelastis. Yang ketiga, jenis pajak lain. Jika pajak ad valorem atau percentage misalnya 10% dari harga, efek mirip tapi kurva supply bergeser segera proporsional atau tidak paralel. Yang keempat, aplikasi nyata. Contoh, pajak rokok, bensin, di mana pemerintah ingin mengurangi konsumsi, atau efek Pigouvian tax untuk eksternalitas negatif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang harga keseimbangan setelah pajak. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman, dosen, dekan, ataupun rektor Universitas Zainul Hasan Gego. Nanti kedepannya saya akan memperbaiki dan akan melakukan yang lebih baik lagi daripada yang saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.